Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mawjud, al-malikil ma'bud, al-munshi' min adam ila al-wujud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil muttasifi bil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil ma'ud. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya takzimi Sayyidil Walid Al-Murabbi Arwahana Wajsadana Abuna Abu Yahya Zaidi bin Zaini bin Umar mata'ana Allah bituli hayati syarifah. Amin. Dan yang saya hormati juga para dewan asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada para antum jami'an. Baiklah, pertama-tama yang paling utama, marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di suatu majelis yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada sang junjungan alam, yakni Nabiuna wa nabiyukum, Habibuna wa habibukum, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya Al-Fagir di sini hanya untuk menyampaikan daripada satu kata sudah kata, yang mana kata-kata ini akan Al-Fagir patah-patahkan menjadi beribu kata. Adapun tema Al-Fagir sampaikan adalah tentang akhlak kepada orang tua, kemuliaan seorang ibu. Pernah di zamannya Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus kemuliakan setelah engkau ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Man hakun nas bi husni sahabati." Orang yang harus kemuliakan setelah aku yaitu adalah ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Kemudian seorang ibu tidak pernah terbayang akan kasih sayang dan kebaikannya sehingga 3 kali Rasulullah menyebut ibu adalah yang harus kita muliakan setelah Nabi. Ini adalah ibu. Ibu yang sudah mengandung kita, ibu yang sudah melahirkan kita, dan ibu yang sudah merawat kita dari kecil, saudara-saudara. Teman-teman yang saya muliakan, Allah panjangkan umur kedua orang tua kita atau salah satu di antaranya sampai lanjut usia adalah merupakan keberkahan buat kita anak-anaknya. Satu orang ibu bisa merawat 10 orang anaknya. Satu orang ibu bisa mendoakan 10 orang anaknya. Apakah bisa 10 orang anak merawat dan mendoakan satu orang ibunya? Doa ibu kabul dan sumpahnya manjur. Artinya kalau seorang ibu sudah berdoa buat anak-anaknya, maka 7 pintu langit dan bumi akan terbuka. Karena Allah buka kan, tidak ada penghalang dan tidak ada perantara. Tapi kalau seorang ibu sudah murka kepada anak-anaknya, pastilah azab, musibah, kecelakaan di dunia dan di akhirat pasti terjadi kepada si anak durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah, bersyukurlah, bergembiralah bahwa kita semua masih melihat wajah kedua orang tua kita. Mari kita jaga akhlak dan selalu berdoa untuk tidak menyakiti dan melukai hati kedua orang tua kita. Dan satu kisah, saudara-saudara, Nabi Musa SAW bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku mau minta teman di surga nanti." Lalu apa kata Allah? Ada seorang penjual daging, saudara-saudara. Jadi seorang penjual daging ini, beliau ini menyiapkan dagingnya yang bagus, lalu diiris-irisnya, lalu dimasaknya, lalu dikeluarkannya seorang perempuan yang kering, saudara-saudara, yang sudah beruban, saudara-saudara, yang sudah kurus badannya, saudara-saudara. Lalu didudukannya, saudara-saudara, didudukannya, lalu disuapinya perempuan itu, saudara-saudara. Lalu ketika itu perempuan itu berdoa sambil menengadahkan tangannya, saudara-saudara, berdoa. Lalu Nabi Musa SAW bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa ibu itu yang doakan untuk anaknya?" Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ibu itu lagi mendoakan anaknya jadi anak yang sukses dunia akhirat dan jadi temannya Nabi Musa SAW di surga." Bayangkan, saudara-saudara, kita merawat ibu kita mengasihi ibu kita. Balasannya, saudara-saudara, ibu kita ridho dengan kita, saudara-saudara, dunia dan akhirat, saudara-saudara. Tapi kalau kita durhaka kepada ibu kita, saudara-saudara,
niscaya saudara-saudara kita akan masuk neraka, saudara-saudara. Yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara, hanya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrullahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini, bagikan. Ini kalau tipnya jangan lupa ya. Terima kasih.